Shalom, selamat pagi keluarga besar GKI Sumut, Klasis Medan 1. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam program Lentera Anugerah. Saya mengajak kita semua menundukkan hati di hadapan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau yang begitu baik, yang selalu mencintai kehidupan kami, yang tetap bersama dengan kami bahkan dalam istirahat tidur kami tadi malam hingga pagi ini. Tuhan tetap bersama dengan kami. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau terlebih dahulu bersekutu dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasis Medan 1, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius 7 ayat 24 sampai 27, demikian firman-Nya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan, dan yang menjadi tema bagi kita di pagi hari ini adalah kekuatan di dalam badai. Kekuatan di dalam badai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah tayangan berita di televisi, saya beberapa waktu yang lalu menonton ada sebuah berita tentang dampak dari dahsyatnya badai yang menerjang di sebuah daerah di Amerika Serikat. Setelah badai berlalu, terlihatlah begitu banyak rumah-rumah yang hancur, yang roboh, rusak. Bahkan bukan hanya rumah, gedung-gedung juga. Banyak yang rusak, bahkan yang hancur. Tetapi, yang aneh bagi saya adalah ada beberapa rumah yang tetap kokoh berdiri, tidak seperti rumah-rumah yang lain yang hancur bahkan roboh. Lalu pertanyaan dalam hati saya, mengapa ada rumah yang hancur dan mengapa ada pula yang tetap bertahan, tidak hancur? Jawabnya adalah karena rumah yang bertahan itu, yang tidak hancur meskipun diterjang badai yang begitu dahsyat, karena dia dibangun di atas dasar yang kokoh. Karena bangunannya sangat-sangat kokoh. Maka ketika badai dahsyat yang bagaimanapun menerjang, menghantam, ia tetap berdiri dan ia tetap mampu bertahan. Demikian juga saya rasa dalam kehidupan kita. Bahkan dalam hidup kerohanian kita. Badai kehidupan sering sekali menerpa diri kita secara pribadi, keluarga kita, dan yang lainnya. Misalnya musibah, bencana alam, kedukaan, kebangkrutan, masalah keluarga, keuangan, pekerjaan, bahkan badai yang sangat besar yang kita rasakan bersama saat ini adalah pandemi COVID-19. Ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Orang Kristen yang dibangun di atas fondasi yang kokoh, yang kuat, tentu tidak akan hancur meski berbagai peristiwa,
pergumulan, penderitaan, kesulitan datang menghantam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, orang-orang Kristen yang tidak dibangun di atas dasar yang kokoh, tentu ia akan hancur. Tentu ia akan ambruk. Tentu ia tidak akan bisa bertahan terhadap berbagai pergumulan yang datang. Saudara-saudaraku terkasih, yang dimaksud dengan dibangun di atas batu yang kokoh adalah orang-orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Sedangkan orang-orang yang dibangun di atas pasir, yang diibaratkan sebagai bangunan yang hancur, itu adalah orang-orang yang hanya mendengar firman, tetapi tidak melakukannya. Nah, pertanyaan selanjutnya bagi kita sekarang adalah, mengapa harus ada badai? Mengapa harus ada tantangan dalam kehidupan kita? Mengapa harus ada pergumulan dalam kehidupan kita? Jawabnya adalah, yang pertama, untuk membuktikan bahwa apakah seseorang itu hidup dalam firman Tuhan atau tidak. Dengan badai, maka akan terujilah siapa kita, bagaimana kehidupan kita. Apakah kita benar-benar tinggal dan hidup dalam firman Tuhan atau tidak sama sekali. Orang yang hidup dan tinggal dalam firman Tuhan akan senantiasa teguh, berdiri dengan kokohnya. Karena ia mengerti maksud Tuhan, keinginan Tuhan. Dan ia juga mengerti bahwa badai yang dialaminya itu tidak akan melebihi kekuatannya. Yang kedua, mengapa harus ada badai? Untuk membuktikan apakah kita ini orang Kristen sekam atau tidak. Sekam akan hilang, akan terbang diterpa badai. Sekam adalah kulit dari padi. Sekam tidak memiliki bobot karena ia telah kehilangan bulir padinya. Itulah sebabnya sekam akan dengan mudah ditiup oleh angin. Kristen sekam adalah kehidupan yang tidak memiliki bobot kerohanian. Dan karena itulah sebabnya, ketika ada angin, ada badai, ia akan terbang dan hilang bersama badai itu. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, jika kita ingin kuat dalam badai kehidupan, hiduplah dan tinggallah dalam firman Tuhan. Dan milikilah bobot rohani. Maka ketika badai datang menghantam kehidupan kita akan seperti burung raja wali yang semakin terbang tinggi. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan terus berjalan dan tidak akan pernah merasa lelah. Dengan penyertaan dan kekuatan dari Kristus, kita akan senantiasa mendapat kekuatan baru dalam menjalani kehidupan ini dengan segala pergumulan kita. Dan kita akan dimampukan melewati badai kehidupan yang datang menghadang kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami dalam kehidupan ini. Adakah kami, orang-orang Kristen, yang mau mendengar firman-Mu dan melakukannya, atau hanya sekedar mendengarkan firman-Mu? Apakah kami orang Kristen yang dibangun di atas batu yang kokoh, atau yang dibangun di atas pasir yang tidak kokoh? Sebab ketika badai datang menghantam, ketika permasalahan pergumulan datang menerpa kehidupan kami, disinilah akan terlihat kualitas dari hidup iman percaya kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau ingatkan kami. Sehingga ketika badai kehidupan semakin keras menerpa hidup kami disadarkan
agar kami tidak roboh, agar kami tidak dihancurkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Namun biarlah kami bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan, terlebih khusus jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasis Medan, boleh mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga tetap bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami bawa kepadamu. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.